Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Tak terasa kita telah tiba kembali di hari yang penuh dengan berkah ini. Apalagi kalau bukan hari Jumat yang mulia. Alhamdulillah. Nah, sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan kepada antum dan para viewers yang belum mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe, silahkan segera tekan tombol subscribe-nya dan like serta share sebanyak-banyaknya. Semoga dengan like, subscribe dan share antum juga mendapatkan kebaikan dan tentunya pahala dengan menyebarkan konten-konten nasihat dan kebaikan dalam agama Islam. Amin Allahumma. Nah, para juara dan viewers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik itu pasti memiliki tanda-tanda atau ciri khas yang menyertainya. Nah, contohnya sebuah taman misalkan. Taman itu akan dikatakan baik dan indah jika di dalamnya ada bunga yang elok dan menawan. Jika ada di dalamnya kolam ikan yang dipenuhi dengan ikan hias yang berwarna-warni. Tanaman lain misalkan padi, jagung dikatakan baik jika padi tersebut memiliki bobot yang berat, tidak kopong, tidak kosong. Pun dengan jagungnya, selain berat, berisi, juga manis rasanya. Mangga dikatakan mangga yang baik jika buah mangga itu memiliki rasa yang manis, tidak asin, apalagi pahit. Nah, kalau benda-benda itu dikatakan baik, memerlukan ciri dan tanda yang menyertainya, apatah lagi seorang muslim di dunia ini. Maka tentu seorang muslim akan dikatakan baik pribadinya jika mereka memiliki tanda-tanda khusus yang menyertainya. Nah, salah satu tanda seorang muslim yang baik adalah, ada yang tahu? Ya, untuk mengetahuinya tentu kita harus memiliki standar. Ya, sebelum berbicara tentang tanda kebaikan seorang muslim, standar yang utama di dalam menilai kebaikan seorang muslim tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, di pagi yang cerah ini, Ustadz ingin mengingatkan diri Ustadz sendiri dan antum semua para viewers yang berbahagia tentang satu hadis Nabi SAW yang berbicara tentang salah satu ciri kebaikan dari seorang muslim. Ya, Ustadz ingin mengingatkan antum dan kita semua tentang satu hadis yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda dari kebaikan seorang muslim atau kesempurnaan Islam dari seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaat baginya. Nah, bagaimana para juara dan viewers yang berbahagia mendengar hadis ini? Kita tentunya harus bisa bercermin dan melihat diri kita sebelum menilai orang lain. Karena setiap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sudah selayaknya menjadi bahan evaluasi yang pertama bagi diri kita, kemudian bagi orang terdekat kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, masyarakat sekitar kita. Nah, begitulah seharusnya kita bersikap terhadap satu
nasihat atau satu pesan dari seseorang. Apalagi pesan dan nasihat ini berasal dari makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ustadz ulangi ya, hadis tadi berbicara dan mengatakan kepada kita bahwasanya salah satu tanda ya, min husni, tanda kebaikan Islamil mar'i, Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat baginya. Tarkuhu malayani. Nasihat ini tentu sangat tepat untuk kita renungkan, untuk Ustadz Daring renungkan, dan untuk antum semua renungkan pada saat-saat sekarang ini. Karena bagaimana tidak, di suasana pandemi ini kita semua tidak melakukan aktivitas secara normal di sekolah. Kalau di sekolah insya Allah hampir seharian penuh kita disibukkan dengan kebaikan. Karena ada guru di sekolah yang mendampingi kita. Karena ada teman-teman yang baik yang mendampingi kita. Karena ada jadwal pelajaran yang sudah menyibukkan kita dengan kebaikan di sekolah. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah. Pembelajarannya pun diringkas waktunya. Maka bukan rahasia lagi bahwa dalam hari-hari kita ada banyak sekali waktu luang yang kita miliki. Dan ingat, waktu luang itu biasanya sering sekali dijadikan jebakan oleh setan untuk menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan keburukan. Ya, sebagaimana di dalam satu hadis lain dikatakan, Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lir mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya masa muda dan waktu kosong itu, al-faragh, mafsadah, ini adalah merusak bagi manusia di atas perusak-perusak yang lainnya. Ya. Ini faktor perusak yang paling utama bagi kita. Masa muda, sudahlah kita ini masih muda, antum masih muda, kosong pula. Wah, maka ini berpotensi untuk membahayakan dan merusak diri seseorang. Ya. Maka dari itu, ketika kita masih muda dan banyak waktu kosong, kita harus ingat satu pesan Nabi tadi, ya, agar kita menjadi Muslim yang memiliki tanda dan ciri khas kebaikan, maka kita harus berupaya sekuat tenaga meninggalkan sesuatu atau segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, apa ukuran manfaat itu? Ukuran manfaat adalah tentu yang utama manfaat yang diukur dari sudut pandang akhirat. Sesuatu dikatakan bermanfaat ketika sesuatu itu akan menghasilkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang paling utama. Ketika sesuatu itu kita lakukan justru mendapatkan kebalikannya, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendatangkan pahala tetapi justru mendatangkan dosa, maka sudah bisa dinilai dan dipastikan bahwa sesuatu itu pasti nilainya buruk. Nah, para juara insya Allah sudah memahami hal ini. Lantas kenapa Ustadz masih mengingatkan lagi? Jangankan para juara, sahabat Nabi aja hampir setiap saat diingatkan oleh Nabi. Ya, maka dari itu, di video kali ini, yuk silahkan antum respon nasihat Ustadz ini dengan menulis di kolom komentar satu komitmen atau satu tekad untuk meninggalkan kebiasaan buruk apa yang antum miliki. Atau satu tekad dan satu komitmen untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau hadisnya tadi kan meninggalkan keburukan. Nah, boleh deh antum tulis di kolom komentar, Bismillah, ana akan meninggalkan bla bla bla. Nah, atau ana akan mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat ini. 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan sementara satu dulu yang mau dihilangkan atau mau dikurangi, silahkan dituliskan ya. Kenapa sih harus ditulis? Karena satu tekad itu kalau hanya ada dalam hati biasanya masih kurang kuat. Tapi kalau sudah diucapkan atau dituliskan, insya Allah lebih kuat. Apalagi dituliskannya dan bisa dilihat teman-teman.
maka paling tidak kita berharap teman-teman yang melihat komentar juga mengamini tekad dan komitmen kita. Ya, amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat bagi kita dan tentunya bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.